Halo teman-teman, perkenalkan saya Bendesa Eka Satyamananda, mahasiswa semester 6 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayakusuma Surabaya. Jadi, di video saya kali ini saya akan membahas tentang penyakit rabies. Rabies merupakan suatu penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Virus ini termasuk ke dalam genus Lyssavirus dan termasuk ke dalam family Rhabdoviridae. Rabies merupakan suatu penyakit zoonosis yang dapat menyerang semua hewan berdarah panas ataupun manusia. Virus ini ditransmisikan melalui air liur hewan yang terinfeksi rabies dan umumnya masuk ke dalam tubuh manusia melalui air liur yang mengandung virus rabies ke dalam luka, misalnya gigitan, atau dengan paparan langsung permukaan mukosa air liur dari hewan yang terinfeksi, misalnya melalui gigitan. Perlu kita ingat, virus rabies tidak bisa melewati kulit dalam kondisi utuh atau tanpa luka. Begitu sampai di otak, virus rabies dapat bereplikasi lebih lanjut sehingga menimbulkan tanda klinis pada pasien. Di dunia, spesies hewan yang paling rentan terhadap virus rabies adalah anjing, yaitu sekitar 98% dari seluruh penderita rabies tertular melalui gigitan anjing. Nah, selain anjing, adapun hewan yang rentan terhadap virus rabies yaitu kucing, kemudian hewan ternak seperti sapi, kuda, domba, dan kambing. Kemudian hewan liar seperti kelelawar, rubah, berang-berang, anjing hutan, monyet, dan rakun. Hewan pembawa rabies umumnya berbeda-beda di setiap benua. Di Eropa contohnya, hewan utama pembawa rabies yaitu rubah dan kelelawar. Kemudian di Timur Tengah, yaitu hewan pembawa rabies didominasi oleh anjing dan serigala. Kemudian di Afrika, yaitu anjing dan antelop. Kemudian di Amerika Utara, yaitu rubah, siku, rakun, dan kelelawar pemakan serangga. Kemudian di Asia, hewan pembawa rabies umumnya didominasi oleh anjing. Kemudian yang terakhir di Amerika Selatan, yaitu didominasi oleh anjing dan kelelawar. Masa inkubasi atau masa masuknya virus sampai menimbulkan gejala, yaitu pada hewan antara lain 3-8 minggu. Dan pada manusia bervariasi, biasanya 2-8 minggu. Di dunia, penyakit rabies endemik di semua benua, kecuali benua Antartika. Dan menurut WHO, penyakit rabies terjadi di 92 negara dan bahkan bersifat endemik di 72 negara. Diperkirakan 55.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat virus rabies. Di sebagian besar negara Afrika dan Asia, anjing menjadi host utama dalam penyebaran virus rabies dan menyebabkan kematian. Di Indonesia, rabies pertama kali dilaporkan oleh Eser pada tahun 1884 pada seekor kuda di Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 86 orang meninggal pada tahun 2016 akibat infeksi virus rabies. Saat ini, terdapat 9 provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai daerah bebas rabies dan 24 provinsi lainnya masih endemis. Dari 9 provinsi tersebut, sebanyak 5 provinsi diantaranya bebas rabies, antara lain Bangka Belitung, Kepulauan Riau, NTB, Papua Barat, dan Papua. Dan keempat provinsi lainnya dinyatakan bebas rabies, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Seluruh provinsi di Indonesia diminta untuk berkomitmen dalam pengendalian dan penanggulangan rabies demi terwujudnya Indonesia bebas rabies 2020. Pada manusia, gejala rabies terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, fase prodromal, terdiri dari demam, nyeri dan gatal di lokasi gigitan yang dapat berlangsung dalam beberapa hari. Kemudian yang kedua, fase neurologis, yaitu gangguan saraf, hipersalivasi, kemudian dilatasi pupil,
kemudian fobia terhadap cahaya, hilangnya kontrol suhu, dan hilangnya kontrol terhadap cahaya. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase koma. Umumnya kematian terjadi dalam fase ini. Pada hewan, gejala rabies ditandai dengan yang pertama, anjing tidak menurut dan mengenal dengan pemiliknya. Yang kedua, mudah terkejut. Kemudian yang ketiga, mudah memberontak bila diprovokasi. Kemudian yang keempat, suka menggigit apa saja. Kemudian yang kelima, beringas. Kemudian yang keenam, yaitu menyerang manusia. Kemudian yang ketujuh, air liurnya banyak yang keluar. Kemudian yang kedelapan, ekor dilengkungkan ke bawah. Kemudian yang kesembilan, kejang-kejang lalu menjadi lumpuh. Kematian umumnya disebabkan oleh gangguan pernafasan setelah 7-10 hari di dalam fase prodromal. Nah, untuk meminimalisir terjadinya penyakit rabies dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu memberikan vaksin rabies pada hewan kesayangan Anda secara rutin setiap 1 tahun sekali. Kemudian segera melapor ke puskesmas atau rumah sakit terdekat jika kita digigit oleh hewan yang terinfeksi rabies untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Kemudian yang kedua, pemberian tanda bukti terhadap setiap hewan yang divaksinasi. Kemudian yang ketiga, mengurangi jumlah populasi anjing liar atau anjing yang tak bertuan untuk pencegahan perkembangbiakan. Kemudian yang keempat, memperketat pengawasan lalu lintas anjing, kucing, kera, dan hewan yang rentan. Kemudian yang kelima, pengendalian populasi anjing atau Human Dog Population Control. Pengendalian populasi anjing merupakan konsep yang agak baru, melibatkan beberapa pendekatan, meliputi pembatasan lalu lintas, eliminasi, pengendalian reproduksi, serta pengendalian habitat. Pendekatan ini berpeluang untuk mengembangkan di Indonesia dengan mengintegrasikan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Sekian video dari saya mengenai penyakit rabies. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.